kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, apa kabar hari ini? Beta harap saudara semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tataplah harimu dan melangkahlah hari demi hari dengan kasih sayang dan anugerah dari Tuhan. Nah saudaraku, hari ini beta mendapatkan sebuah artikel, boleh dikatakan sebuah refleksi yang dikirim oleh seorang teman di satu grup teman-teman seangkatan waktu kuliah dulu. Dan artikel itu jadi berkat bagi beta pribadi. Beta ingin membacakan lewat podcast hari ini kepada saudara semua yang ada di mana saja. Nah, anggaplah saudara dan saya memiliki sebuah rumah yang sederhana. Lalu datanglah seorang arsitek terkenal menawarkan untuk merenovasi rumah Anda. Renovasi itu dilakukan gratis tanpa saudara harus membayar apapun. Saya yakin saudara dan saya pasti setuju dengan gagasan atau tawaran itu. Dalam pikiran kita, mungkin kita beranggapan bahwa arsitek itu akan menambahkan beberapa hiasan di rumah kita, atau mungkin memperbaiki catnya. Tetapi mari kita lihat apa yang dia lakukan. Arsitek itu mulai memecahkan kaca-kaca dan lantai keramik kita pun dipecahkan. Lalu kemudian dia merobohkan beberapa tembok dan menghancurkan ruang tamu kita. Lalu secara perlahan ia mulai menggali tempat di kamar tidur kita. Bahkan sepertinya rumah kita hampir rata dengan tanah. Saudara, mungkin kita akan bertanya ketika situasi itu sudah terjadi. Woi, apa yang saya bikin? Woi, apa yang kamu lakukan? Kita mulai memprotes, menggerutu tanpa tahu apa yang sedang terjadi dengan rumah kita. Tetangga, teman, atau orang-orang yang lewat mencibir, mengejek, menertawain kita. Karena sekarang rumah yang kita punya itu jauh lebih buruk dari rumah mereka. Dan mungkin kita mulai kehilangan kepercayaan terhadap arsitek itu. Sampai tiba-tiba kita melihat arsitek itu mulai membangun menara di 4 penjuru, meluaskan tanahnya sampai ke beberapa rumah di belakang rumah kita. Membelinya bagi kita, membangun 4 buah balkon, kolam renang, ruang perjamuan yang mewah, yang bagus. Dan ternyata sang arsitek sedang membuatkan sebuah istana untuk kita. Kemudian sang arsitek berkata, jika aku berkata aku akan melakukan sebuah perbaikan terhadap rumahmu, berarti rumahmu akan menjadi yang terbaik sesuai rancanganku, bukan seperti yang kamu pikirkan untuk hanya merombak bagian-bagian tertentu sedikit di sini dan sedikit di sana sebagai pemanisnya saja. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kalau kita sebut rumah itu adalah rumah kita? Apakah kita sedang merasakan perombakan total hari ini, saat ini? Kemunduran yang tiada habisnya. Sebuah kerusakan akibat kita membiarkan sang arsitek agung itu masuk ke dalam impian kita. Orang-orang di sekitar kita mulai mengejek, menghakimi, menertawai kita. Saudara, dengarkan berita baik ini. Dengarkan kabar baik ini. Kita hanya tidak menyadari. Sekali lagi, kita hanya tidak sedang menyadari kalau Tuhan sang arsitek agung itu sedang membangun sebuah istana dengan hidup kita. Perhatikan apa yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Nabi Yeremia berkata, di dalam Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa dengan masa depan kita, rancangan yang penuh dengan harapan untuk masa depan hidup kita. Ingat saudara, kita ada karena anugerah. Kita ada karena kasih dan sayang Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semata-mata kasih karunia yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Mari kita letakkan hidup kita ke dalam tangan Sang Arsitek Agung itu, Tuhan kita, dan biarkan Dia merenovasi hidup kita seturut dengan apa yang menjadi rancangannya atas hidup kita. Dia tahu hari depan kita, dan Dia merancangkan hari depan kita yang penuh dengan harapan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.